Salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semua. Nama saya Iputu Gede Kayika. Saya adalah dosen di program studi obstetri dan ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Saya juga memiliki tugas tambahan sebagai ketua program studi pendidikan dokter subspesialis obstetri dan ginekologi. Nah, kegiatan pengajaran yang saya lakukan saat ini meliputi kegiatan untuk pendidikan S1 dokter umum, spesialis 1, spesialis 2, subspesialis, juga untuk S2, magister kesehatan kerja, membimbing peserta program S3, doktor, dan sebagai dokter pendidik klinis utama di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Nah, saat ini saya membuat video yang dibuat dalam rangka memenuhi syarat untuk menunjukkan kinerja saya sebagai dosen dalam unsur pengajaran. Kali ini akan saya tampilkan salah satu kegiatan pengajaran yang saya lakukan di Prodi Spesialis 1 Obstetri dan Ginekologi. Saya mengampu mata kuliah asuhan pasca keguguran bersama dengan tim. Jadi mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah keterampilan asuhan pasca keguguran menggunakan aspirasi vakum manual atau APM. Kegiatan ini dilakukan di Universitas Indonesia, Fakultas Kedokteran, di program studi dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Rencana pembelajaran semesternya diberikan di semester 1 atau tahap basic dengan mata kuliah asuhan pasca keguguran merupakan rumpun mata kuliah submodul keterampilan klinik dasar 1 untuk OBGYN dengan kode MD 178012101 dengan bobot SKS adalah 3 SKS diberikan di semester 1 atau kami menyebutnya tahap basic. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi setelah menyelesaikan submodul ini, peserta didik diharapkan mampu mencapai 9 area kompetensi C4, P4, A5 sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh kolegium. Capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK-nya, jika peserta didik dihadapkan dengan suatu kasus yang memerlukan asuhan pasca keguguran, peserta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, mampu dalam melakukan prosedur aspirasi vakum manual atau AVM, termasuk pencegahan, penata laksanaan komplikasi yang berkaitan dengan prosedur APM tersebut. Dengan demikian, peserta akan mampu menyiapkan dan menata laksana pelayanan asuhan pasca keguguran yang berkualitas dan aman. Deskripsi singkat mata kuliah ini. Jadi pada mata kuliah ini, mahasiswa berlatih suatu keterampilan klinik dasar obstetri dan ginekologi yang dirancang untuk menyiapkan peserta agar memiliki kemampuan dalam melaksanakan pelayanan asuhan pasca keguguran menggunakan alat aspirasi vakum manual atau APM. Mahasiswa belajar mengenali alatnya, perawatan alatnya, mendemonstrasikan cara penggunaannya, mengenali indikasi yang sesuai untuk menata laksana keguguran, termasuk tata laksana komplikasi yang bisa terjadi. Kegiatan akan dilakukan di ruang kuliah dan juga ruang praktek dengan menggunakan model anatomi. Materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan diberikan kepada para peserta adalah kita akan memberikan gambaran umum pelatihan ini dengan juga memberikan kuesioner awal atau pretest, kemudian materi asuhan pasca keguguran, bagaimana merakit
dan penggunaan aspirasi baku manual. Kita akan putarkan video prosedur APM, demonstrasi prosedur APM pada model, pencegahan infeksi, materi mengenai abortus dan masalahnya, penata laksanaan abortus incomplete, komplikasi selama dan setelah prosedur APM, bagaimana kita mengontrol nyeri, lalu praktek juga melakukan prosedur APM pada model, lalu akan diakhiri dengan kuesioner tengah dan penilaian kompetensi dan penutupan. Buku pustaka yang digunakan dalam kuliah ini, pustaka utamanya adalah menggunakan buku acuan paket pelatihan klinik asuhan pasca keguguran atau APK yang dikeluarkan oleh Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi atau JNPK-KR. Di samping itu juga dilengkapi dengan pustaka pendukung berupa buku rancangan pengajaran atau BRP untuk tahap basic, buku panduan pelatih, buku panduan peserta, buku acuan APK, video dari IPAS, video aspirasi baku manual, dan juga video post-abortion care. Media pembelajaran atau juga sarana dan prasarana yang kami butuhkan untuk penyelenggaraan mata kuliah ini, karena sekarang kita masih dalam suasana pandemi COVID, kita akan melakukan kegiatan membutuhkan perangkat lunak berupa Zoom, cloud meeting, juga tentu untuk mengakses kita butuh WiFi atau paket data internet, dan juga pemutar video di komputer. Sarana prasarana lain berupa perangkat keras juga, kita membutuhkan ruang kuliah, ruang diskusi, ruang untuk praktek pada model, komputer, laptop dengan kamera yang berfungsi, model atau pantom, anatomi atau model zoom model, perlengkapan dan peralatan untuk aspirasi baku manual, juga set alat untuk asuhan pasca keguguran, peralatan audio visual, misalnya LCD, proyektor. Kita juga membutuhkan checklist atau lembar penilaian keterampilan klinik. Karena kita melakukan aktivitas pengajaran dalam suasana COVID, maka sarana untuk protokol kesehatan masa pandemi diperlukan. Metode pembelajaran yang akan kami lakukan adalah kita melakukan kegiatan untuk alih pengetahuan dan juga mengalih keterampilan. Untuk alih pengetahuan, kita akan lakukan di kelas dengan cara metode kuliah daring. Jadi kuliah ilustratif dan partisipatif. Juga kita akan putarkan video untuk lebih membantu para peserta didik memahami prosedur yang akan dilakukan. Lalu, karena ini adalah pelatihan untuk keterampilan, maka mau tidak mau memang harus kita lakukan di kelas. Ya, dengan pertemuan, tentu dengan ikut protokol kesehatan. Jadi kita akan lakukan di kelas dengan metode demonstrasi, kemudian juga kita bermain peran atau role play, simulasi, di mana kita akan berlatih melakukan prosedur APM ini. Akan ada yang berperan sebagai pasien, akan ada yang berperan sebagai dokter, akan ada yang berperan sebagai perawat yang membantu prosedur tindakan. Kita akan lakukan praktek pada model anatomi yang ada, dan juga melakukan kegiatan berupa diskusi kelompok kecil. Nantinya, setelah peserta dianggap kompeten di dalam model, maka akan dilanjutkan penerapannya untuk berlatih keterampilan di klinik yang nyata, ya, dengan kegiatan pelayanan klinik.
tim sumber daya, tim yang akan memberikan pengawasan, pengajaran juga. Di sini adalah saya sendiri, juga ada Dr. Kanadi dan juga Dr. Herbert. Nah, syarat mata kuliah untuk bisa mengikuti kuliah ini adalah peserta merupakan dokter umum yang telah lulus seleksi masuk program dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Jadi ini akan diberikan di semester pertama tahap basic. Nah, untuk melakukan evaluasi, kami akan mengerjakannya dengan pertama, sebelum kegiatan kita akan berikan pretest, lalu setelah pelatihan dikerjakan, maka di tengah-tengah kita akan lakukan post-test, atau kami menyebutnya kuesioner tengah, di mana dari kuesioner tengah akan bisa kita mendapat gambaran apakah peserta ini sudah mencapai tujuan. Kalau masih belum, ya kita bisa memberikan penguatan lagi hal-hal yang memang kurang dipahami. Kemudian kita melakukan evaluasi dengan peserta melakukan ujian praktek pada model atau pantun. Di sini kami akan menggunakan penilaian secara objektif, menggunakan daftar tilik keterampilan asuhan pasca keguguran dengan menggunakan aspirasi vakum manual yang sudah disiapkan. Nah, peserta akan dinyatakan lulus, mampu untuk melaksanakan dalam pelayanan aspirasi vakum manual di model bila peserta mencapai nilai lebih dari 85%. Nah, bila peserta belum mencapai nilai kompetensi ini di model, kita akan berikan waktu tambahan dan dibimbing hingga melampaui nilai batas lulus tersebut. Karena ini adalah keterampilan klinik, peserta memang kita tuntut harus mampu. Kalau belum mampu, kita ajarkan lagi di pantum atau model sebelum mereka kita perkenankan untuk turun langsung menangani pasien di dalam pengawasan. Selanjutnya, mari kita ikuti cuplikan kegiatan kuliah yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan selalu sehat. Sebelum kita mulai, saya persilakan berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kali ini saya mendapat tugas untuk memberikan materi terkait dengan salah satu keterampilan klinik dasar yang perlu kalian kuasai, asuhan pasca keguguran. Nah, untuk penjelasan kita akan lakukan dalam tahapan di kelas seperti sekarang ini karena masih musim pandemi, ya kita lakukan secara online saja ya, mengurangi kontak, tapi ya tetap namanya pelatihan klinik, ya nggak mungkin kita hanya baca teori saja, jadi Anda juga harus melakukan praktek dan juga melayani ke pasien. Nah, untuk tindakan kuret, sudah ada pengalaman? Pengalamannya seperti apa? Izin, dokter. Ya, silakan. Makasih dokter, dulu ketika koas pernah diberi kesempatan oleh dokter di sana dokter untuk melakukan penyendokan sendok kuretnya ke dalam tabung di obat kebetulan. Oke, bagus ya. Ketika itu pengalaman saya masih dikatakan seperti main serok degan di buah kelapa, dokter kelapa muda. Itu. Ya, nah, itu ya. saya coba serok seperti itu. Kemudian setelah saya keluar, saya agak puas karena keluar agak banyak degannya. Tapi setelah diserahkan lagi ke dokter Objina, ternyata beliau mengeluarkan lebih banyak lagi. Saya jadi malu, dokter. Ya, tapi itu aja dokter pengalaman saya. Well, luar biasa ya. Jadi waktu koas sempat belajar ya. Jadi waktu itu belajarnya menggunakan sendok kuret tajam ya. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan suatu metode membersihkan kapumuteri itu menggunakan aspirasi vakum gitu. Apakah ada yang sudah pernah melihat, sudah pernah belum?
Izin saya belum pernah, Dok. Jadi mengerjakan belum pernah. Melihat barangnya pernah nggak? Melihat barang pernah, Dokter. Tapi di internet, Dok. Oh, langsung gitu megang belum ya? Oh, belum, Dok. Wah, berarti nanti harus ini nih, waktu nanti kita praktek ya harus betul-betul dimanfaatkan kesempatannya. Ya, jadi saya akan membicarakan mengenai asuhan pasca keguguran, khususnya menggunakan alat aspirasi vakum manual. Ya. Di jurnal EJOG nih, European Journal of Obstetrics Gynecology, bulan lalu, jadi disimpulkan di sini pasien-pasien di Irlandia itu tertarik ya dan menyetujui aspirasi vakum manual ini menjadi pilihan tata laksana komplikasi untuk perdarahan pada kehamilan muda. Mereka sepakat ini harus dipertimbangkan perluasan layanan ini secara nasional begitu. Tapi di kita sih sudah lama kita melaksanakan aspirasi vakum manual ya, sudah diperkenalkan. Karena ini teknologi yang tepat guna begitu. Murah, mudah ya pelaksanaannya, tidak perlu macam-macam alat, bahkan juga tidak perlu berbagai macam teknik pembiusan misalnya. Abortus ya, keguguran pada kehamilan muda itu kan masih banyak menimbulkan masalah ya. Jadi di negara tertentu itu 50% angka kematian ibu itu akibat abortus yang berisiko. Nah, dalam asuhan pasca keguguran atau pasca abortus ini ada 3 elemen yang penting ya, yang perlu kita perhatikan supaya bisa ngelola keguguran dengan baik. Pertama tentu adalah pelayanan gawat daruratnya. Nah, kemudian elemen lain yang penting juga terkait dengan keguguran ini adalah konseling dan pelayanan kontrasepsinya. Bisa jadi mereka mengalami keguguran, lalu kemudian tidak menginginkan hamil lagi. Nah, dalam hal ini bila misalnya kita berhadapan dengan abortus incomplete, ya tentu prinsipnya maka kita harus bisa segera menghentikan perdarahannya dan mencegah komplikasi yang bisa terjadi. Dengan cara apa? Ya dengan cara melakukan evakuasi begitu ya. Dan untuk kehamilan yang masih muda, umur 12 sampai 14 minggu, bisa pilihannya kan tadi sudah disampaikan juga ya. Bisa melakukan DNC, dilatasi kuretase, yang sudah Anda banyak belajar itu menggunakan kuret tajam. Bisa juga dengan obat, atau ada juga yang ditunggu ya, jadi ekspektan berharap kehamilannya akan keluar dengan sendirinya. Nah, yang kita akan ingin perkenalkan di sini ya tentu adalah menggunakan alat aspirasi vakum manual ini. Kenapa ini perlu kita sosialisasikan, masyarakatkan di petugas kesehatan kita? Karena berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah sejak lama dilakukan, ya memang kejadian komplikasi aspirasi vakum kalau dibandingkan dengan kuret itu, ya kalau Anda lihat di sini yang kuret lebih banyak timbul komplikasi. Lebih baik menggunakan aspirasi vakum. Jadi kalau rata-rata lama rawat pasien kuret, kalau dibandingkan antara yang menggunakan aspirasi vakum manual dengan yang dilatasi kuretase, jadi yang dilatasi kuretase itu lebih lama dirawatnya dibandingkan dengan yang aspirasi vakum manual. Jadi penggunaan prosedur APM ini lebih dianjurkan karena risiko komplikasinya lebih sedikit dan ini tentu bisa meningkatkan jangkauan pelayanan masyarakat. Untuk melakukan evakuasi penanganan orang yang keguguran nggak harus pergi ke dokter spesialis obgyn gitu kan. Ya. Ini cukup ditangani oleh dokter umum. Nah, pada diskusi siang ini kita akan membicarakan beberapa poin ya tentang penata laksanaan abortus incomplete, bagaimana menggunakan aspirasi vakum manual, kewaspadaan sebelum kita melakukan tindakan APM-nya, persiapan prosedurnya, langkah-langkahnya, prosedur APM, penata laksanaan abortus incomplete trimester kedua. Apakah sudah dapat bukunya atau sudah dapat soft copy-nya untuk materi asuhan pasca keguguran? Kalau buku modulnya ini seperti yang ada di saya nih. Kelihatan kan? Ya? Anda punya buku yang ini nggak? Ya? Baik. Ada ya, jadi sudah sempat dibaca ya.
Jadi nanti kalau belajar ya ikuti penuntun belajarnya pelan-pelan ya, nanti lama-lama Anda akan dapat alurnya sehingga kita bisa kompeten dalam menggunakan alat ini. Nah, saya ringkaskan sebenarnya poinnya sedikit ya. Jadi Anda bisa lihat, nah poin-poinnya cuma ini nih ya. Kalau lihat di langkah-langkah itu poin-poinnya ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi untuk prosedur aspirasi paku manual Anda bisa nanti lihat slide-slide video penuntun belajar, silakan diperhatikan. Ya tentu ini akan kita praktekkan ya nanti di ruang praktek. Sekarang kan kita masih di kelas, kita gunakan Zoom. Paling tidak bisa membimbing Anda untuk bisa berlatih, mencoba juga mandiri nanti dengan membaca penuntunnya. Nah, sebelum dilakukan tindakan, ya silakan lakukan konseling pratindakan. Sekaligus Anda minta persetujuan tindakan medisnya. Jadi setelah tindakan, ya silakan Anda melakukan pemantauan ya. Jadi pasien walaupun seger habis tindakan, tidak merasa apa-apa, tetap pasien perlu dipantau. Nah kemudian ya selain mempelajari ya tindakan-tindakan, perawatan pasca tindakan, Anda juga harus mewaspadai ya tata laksana penyulit dan komplikasi. Ya walaupun kita pakai alat yang sederhana, ya tapi bukannya terlepas dari risiko adanya komplikasi ataupun penyulit. Ya tentu yang paling penting sebagai dokter ya Anda kenali secara dini dan segera melakukan tata laksana penyulit atau komplikasi yang sedang terjadi. Universal precaution-nya ya. Jadi barrier proteksi untuk Anda harus juga tetap lakukan dengan baik. Ya, kalau lihat bagannya seperti ini, jadi Anda harus ingat alat-alat yang terpapar dengan darah semua ya, cairan tubuh itu kan harus dekontaminasi ya supaya jangan menularkan orang-orang atau petugas kita ya. Setelah itu baru cuci bilas. Tuh, nah kemudian silakan naik. Ingin menanyakan dok, yang saya belum temukan di buku dok terkait ini dok. Kalau di kuret yang biasa kita lakukan, tanda bahwa sudah bersih itu seperti terasa. Nah untuk yang kita sudah yakin kapungnya itu sudah kosong, seperti apa dok? Tentu sebagai seorang klinisi Anda harus bisa, ini kan kita mengambil sesuatu di dalam ya, di dalam yang kita tidak bisa lihat langsung gitu ya. Nah, oleh karenanya kita harus punya feeling nih, ya harus ada feeling nih, ini udah bersih apa enggak gitu ya, betul ya. Nah, prinsipnya juga sama, kuret dengan kuret tajam dan kuret aspirasi menggunakan vakum manual ataupun, jadi salah satu misalnya kalau uterusnya itu sudah bersih itu dia agak mengkerut. Kalau mengkerut itu rasanya seperti terjepit itu alat, itu satu ya. Kemudian ada gritty sensation itu ya. Sensasi gritty itu seperti apa ya? Sering diibaratkan kayak mengerok sisi ikan. Gimana, cukup jelas? Cukup jelas dok. Baik, terima kasih dok, sangat jelas dok. Baik, saya akan lanjut. Saya punya, supaya ada bayangan sebelum kita masuk ruang kelas untuk praktek nanti. Manual vacuum aspiration, or MVA, is a safe and effective technique for uterine evacuation whose low cost, simplicity, and portability make it an especially valuable reproductive health technology. More than 25 years of clinical research in over 100 countries has shown vacuum aspiration for uterine evacuation to be safer than and as effective as shark curettage, also known as dilatation and curettage, or DNC. Further, MVA offered in outpatient settings has been shown to reduce the cost and length of stay for the woman undergoing the procedure, and manual vacuum aspiration is an excellent alternative to electric suction, producing an equivalent vacuum. iPass has manufactured MVA instruments since 1973. The iPass MVA instruments covered in this CD-ROM are the iPass MVA Plus aspirator and the iPass Easy Grip cannula. The iPass MVA Plus aspirator provides a vacuum of between 24 to 26 inches, or between 609.6 to 660.4 millimeters of mercury. It is composed of the following parts: a valve with a pair of buttons that control the vacuum, a cap, and a removable liner, a plunger with a plunger handle and O-ring, a 60 cc cylinder for holding evacuated uterine contents,
with a retaining clip for the collar stop. And the collar stop. I-Pass Easy Grip Cannula are available in sizes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 12 millimeter. The smaller cannula, the 4 millimeter through 8 millimeter, have two opposing apertures. The larger cannula, the 9, 10, and 12 millimeter, have a larger single scoop aperture to allow for the removal of thicker tissue. Dots imprinted on each cannula indicate the location of the main aperture. The first dot is 6 centimeters from the cannula tip, and dots thereafter are spaced at 1 centimeter intervals. The I-Pass Easy Grip Cannula are semi-rigid and have permanently attached bases. These bases are color-coded by size and have wings to aid in connection and disconnection to the aspirator. To prepare the I-Pass MVA Plus aspirator for use, first open the valve and put the liner in place by aligning the internal ridges. Then close the valve and snap the cap into place. Next, place the plunger O-ring in the groove at the tip of the plunger. The plunger O-ring needs to be lubricated with a single drop of lubricant, such as the silicone that is provided with the instrument. Other suitable lubricants include glycerol, liquid soap, and vegetable oil. Never use petroleum-based products such as petroleum jelly on the O-ring, as they can deteriorate the rubber. Spread the lubricant around the O-ring with a fingertip. It is important not to over-lubricate it. Next, assemble the aspirator by pushing the cylinder into the valve. The button should not be depressed when doing this. Then insert the plunger into the cylinder. Make sure that the buttons, the wide sides of the cylinder base, and the plunger handle are in alignment. Then, affix the color stop by sliding it under the retaining clip and pushing its tabs into the holes in the cylinder. To create a vacuum, push the buttons down and forward until you feel them lock and click. Then, pull the plunger back until the arms snap outward and catch on the cylinder base. This sequence is called charging the aspirator. Check the position of the plunger arms carefully. Both arms must be fully extended and secured over the wide sides of the cylinder base. Incorrect positioning of the arms could allow them to slip back inside the cylinder, possibly injecting the contents of the aspirator back into the uterus. Also, never grasp the charged aspirator by the plunger arms. Pushing the buttons again releases the vacuum, beginning the aspiration process. A rush of air into the aspirator should be heard when the buttons are released. I-Pass recommends that you practice creating and releasing a vacuum until you are comfortable with the feel of the instrument. Inserting a cannula by twisting it into the end of the valve, then practicing with a pelvic model is also highly recommended. You may also find it useful to practice aspirating colored liquid. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan video yang tadi saya kutipkan? Ya, izin dokter. Sepertinya nanti ketika langsung praktek kita akan lebih jelas, dokter. Ya, betul ya. Kontaminasi sangat penting karena siapa yang mau jawab? Saya mau menjawab, dok. Nah, wih, mantap. Ya, coba. Ya, silakan. Apa jawaban? Kalau saya D, dok. Jawabannya B, menjadikan D, delta, dok. Oh, delta. Iya, Delta. Semua yang disebutkan di atas. Iya, benar, dok. Oke, saya butuh jawaban lain. Ada nggak yang punya pendapat lain? Dan alasan? Saya dok. Coba. B, dok. Hah? B. Nah, jawabannya adalah jreng. Yang benar? B. Mantap nggak nih kira-kira? Wow. Oke, silakan. Ini lanjutkan tugas-tugas Anda. Kalau ada kegiatan lain, silakan sudah boleh live. Buku yang sudah diberikan dibaca ya. Kalau ada kesempatan praktekkan gitu. Ya, sampai ketemu. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, mari. Terima kasih, dokter.